Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang nikilah beda daripada Mahmud dan Muhammad. Lamun Muhammad dipuji terus, tidak pernah berhenti dipuji. Kalau Mahmud dipuji tetapi punya batas. Kalau Ahmad, saya yang memuji. Berarti Ahmad itu adalah aku yang memuji. Muhammad dipuji. Memang kan marak seterangan piran bahwa Nur Muhammad itu dimasuki oleh roh. Nah, yang masuk itu adalah Ahmad. Kemudian Nur Muhammad menjadi berkeringat sampai 124.000 tetes. 124.000 tetes ini menjadi Nabi Rasul. Maka oleh sebab itu, apabila ada orang untuk bermaksud melecehkan beliau dengan menyebut-nyebut yang tidak sesuai dengan hakikat kebenarannya sebagai Nabi Rasul secara fisik material, niki pun adalah termasuk suatu keliruan yang besar. Atau keliruan besar ya. Sehingga memang kadang-kadang niki perlu kita cross check nih. Artinya cross check kalimat-kalimat yang menyatakan Rasulullah memiliki suatu kelemahan sama seperti anak-anak kecil yang lain. Perlu kita cross check dia. Mungkin maksudnya adalah untuk menyatakan bahwa beliau juga memiliki aradul basyariyah. Tapi aradul basyariyah yang berlaku pada Nabi Rasul itu tidak ada yang menyebabkan beliau atau Nabi Rasul yang lain sekalipun sampai kepada tingkat sangat-sangat tercela atau sangat-sangat tidak sesuai dengan hakikat kediriannya sebagai calon Nabi Rasul. Jadi memang ini harus kita cross check dia. Kemudian kalau dia mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, memang mungkin ya imitasi. Imitasi. Nah, karena hakikat daripada Ahlussunnah wal Jamaah niki pasti dia akan sangat menyanjung Allah, menyanjung Rasulullah. Termasuklah niki orang mengatakan bahwa tidak ada Allah menerangkan di dalam Al-Qur'an itu tentang dirinya ada. Tentang dirinya ada nih, tentang adanya Allah. Ini kan masih perlu dipertanyakan keaslian Ahlussunnah wal Jamaahnya. Mungkin imitasi atau mungkin karena pengaruh sebaru niki liberalisme niki, pemikiran liberal. Nah, oleh sebab nikalah saatnya tiang pelungguh umat Islam niki dengan adanya semacam niki berusaha untuk memahami Al-Qur'an dengan secara maksimal. Bahkan bukan saja dari segi tekstualnya, tapi adalah kontekstualnya niki perlu juga kita pahami dari segi sebab nuzulnya, sejarah-sejarah niki. Karena malah sebaru memang kalau kita ambil niki seperti bersekongkol si yang murtad niki dengan seorang tokoh. Yang tokoh ada namanya Ibnu Kalam. Ibnu Kalam dari Sulawesi niki. Niki termasuk dia tokoh baru muncul atau mungkin tokoh siluman ya. Tokoh siluman terus dia sama pemikiran dengan niki si dari Bima niki, Saifuddin Ibrahim. Nah niki. Jadi walaupun dia misalnya seorang tokoh di tengah-tengah ditokohkan di Ahlussunnah wal Jamaah, tiang pelunggu misalnya kita mengakui diri kita awam, enggak usah diikuti. Enggak usah diikuti. Mungkin kita lah yang harus jadi imam daripada mereka. Balik ikuti saya saja. Cara jamaah-jamaah nikilah sebabnya kadang-kadang kita yang menganggap diri awam niki adalah lebih hebat daripada mereka yang mengatakan pemikirannya brilian, cerdas, pemikirannya sampai ke langit misalnya. Lagu kadang-kadang deras niki yang saya maksudkan tinggi pemikiran tapi sudah drastis turun. Karena dia terlalu tinggi kan. Jatuhnya terlalu dalam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bandingkan kan, doa dalam sujud memang kan tidak disebut selawat di situ, tidak ada selawatnya. Yang ada tasbih, seperti yang ditulis yang maksur pada pembicaraan kita rukun sujud itu. Kan tidak disebut selawat. Padahal Rasulullah sendiri mengatakan, kullu du'ain laisa fihi salawat tu mardudah. Setiap doa yang tidak diselawati ditolak. Nah, kalau kita bandingkan misalnya niki ya, memang sekian ulama juga mengatakan tidak ada jarak kita dengan Allah pada saat kita sujud, maka apapun kita minta
akan dikabulkan. Tapi Rasulullah sendiri mengatakan setiap doa yang tidak ada selawatnya ditolak. Nah, kalau kita bandingkan nih antara doa kita pada waktu sujud dengan pada waktu kita tasyahud akhir setelah kita selawat, karena selawat ada, keagungan selawat inilah yang kita jadikan sebagai menyebabkannya lebih aula dibanding daripada doa pada waktu sujud. Kecuali kalau kita bacakan selawat di sana, tapi tidak ada warid kan selawatnya. Nah, kemudian kalau terjadi misalnya seperti ini dalam soal perbandingan ini, kita takzim kepada ulama bahwa kita anggap saja bahwa baik pada saat tasyahud akhir ataupun pada waktu sujud itu sama-sama waktu ijabatul doa dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga baik dalam sujud terakhir kita kita berdoa, kalaupun kita salat sendirian panjang-panjanglah berdoa yang maksur-maksur itu, atau pada waktu tasyahud akhir. Nah, kemudian bagaimana kalau kita berdoa tidak pakai bahasa Arab tapi dalam hati? Boleh dalam hati kita saja kan. Dan bagaimanapun kita bahasa Arab misalnya, justru dalam hati kita itu adalah kita terjemahkan dia dalam bahasa Indonesia, dalam doa yang maksur itu. Jadi boleh kita berdoa yang gair maksur di dalam hati dan tidak menyebabkan sholat kita menjadi batal. Asal jadi hati. Boleh di awal dan di akhir ya. Akhiri saja dia dari selawat. Walaupun itu kan doa itu kadang-kadang intinya yang ditulis dalam kitab-kitab, tetapi rentetannya harus ada. Memang ada tahmidnya. Cuma kalau doa itu kita inginkan tahmid, kemudian istighfar, selawat. Jadi biasanya ulama alhamdulillah duluan, kemudian istighfar, kemudian selawat, di tengah-tengahnya doa, di tengahnya permintaan. Kemudian nanti setelah permintaan itu juga ada istighfar, selawat, kemudian alhamdulillah wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Itu rentetan doa. Ini kalau di luar sholat. Nah, kalau di luar sholat maka mungkin tidak terlalu banyak kita akan membaca selawat sebagai rentetan doanya, kecuali kalau kita salat sendirian itu ya. Kalau sendirian. Kalau berjamaah cukuplah yang warid-warid saja, supaya tidak terkesan memberatkan jamaah. Ayat pertama itu menunjukkan bahwa Rasulullah juga melakukannya pada waktu hidup. Kemudian setelah kita dalam perkembangan Islam ini, memang yang begini dari bawah ke atas itu Imam Hanafi yang manunya. Kemudian kalau yang agak muter-muter sedikit ini adalah Imam Ahmad bin Hambal. Nah, kalau yang tegak itulah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Karena ini yang menyebabkan terjadinya perbedaan kalimat haraka. Haraka. Karena Rasulullah SAW yuharriku usbu'ahu inda tasyahud. Nah, kalimat yuharriku kalau dalam bahasa Arabnya di situ dikatakan ya tasdidul ainil fi'li bermakna banyak. Misalnya qata'a memotong. Kalau qata'a memotong-motong. Nah, kalau haraka sekali bergerak. Kalau yuharriku atau harraka bergerak-gerak. Nah, ini yang menyebabkan terjadi perbedaan. Ada yang meriwayatkan kana yahriku. Kalau yahriku sekali bergerak kan, asyhadu an la ilaha illallah. Satu kali dia bergerak. Kalau yang baca yuharriku berkali-kali dia bergerak. Cuma ada yang bawa atas, ada yang muter-muter. Nah, ketika terjadi semacam ini kan puruk ya. Artinya tidak vital dalam rukun sholat, maka kita toleran saja. Saudara-saudara kita juga itu. Karena ya kadang-kadang ini yang menyebabkan yang puruk-puruk ini menyebabkan sangat apa istilahnya sensitif. Di Islamic Center misalnya, sampai ada yang genggam tangan orang, yang begini-gini digenggam tangan orang supaya dia ini yang membuat kita kenapa dilihat tangan orang? Seharusnya kan tangan kita yang dilihat begini. Jangan lihat tangan orang. Ini tangan orang dilihat sudah khusyuk dia. Makanya tangan kita kan disuruh lihat begini. Jadi itu sebabnya, jadi perbedaan baik amaliyah seringkali memang disebabkan oleh perbedaan pengertian
dan pengertian. Pengartian itulah menerjemahkan, pengertian memahami terjemah. Itu yang seringkali menyebabkan. Oleh sebab itu, kita sekarang boleh pilih alaikum bisawadil a'zam. Wajib kalian mengikuti yang terbesar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.